dosa makin dekat dengan orang yang lebih banyak ibadahnya. Ya. Pengampunan dosa Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat dan akan mudah diraih oleh orang-orang yang sedang ibadah. Jadi sangat jauh pengampunan dosa dari orang yang justru pada hari itu ugal-ugalan, buat kriminal, buat pelanggaran itu sangat jauh. Tapi orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang lagi zikir ini yang paling dekat, yang paling dekat untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Jadi di sini akan ada pengampunan dosa. Itu faedah ketiga dari hadis. Faedah terakhir yang keempat adalah dilarangnya seseorang bermusuhan. Kalau ada orang yang memusuhi kita, itu biarin aja. Jangan kita ikut memusuhi dia. Ya, ini memang tingkat tinggi ya dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Memang berat. Orang masalah sama kita, tetapi di saat dia membenci kita, kita tidak ikut membencinya. Di saat dia menyerang kita, kita tidak balas dengan serangan. Dengan harapan kita mendapatkan pahala ekstra. Ya, di Senin Kamis kalau terjadi pada kita itu kita dapat pengampunan, dia tidak dapat pengampunan. Ya, kalau bahasa saya yang lain, biarkan orang lain punya masalah sama kita, tapi jangan kita punya masalah dengan orang. Orang kalau gibah kita biarin aja. Itu urusan dia. Kita nggak usah balas dengan gibah, karena dia dihukum, kita dihukum. Kalau kita difitnah oleh dia, kita balas fitnah, dia dihukum, kita dihukum. Nggak ada manfaatnya. Ada sumber pahala Bapak Ibu sekalian yang bisa kita dapatkan selain dari amal yang kita kerjakan. Amal soleh, kalau kita kerjakan dapat pahala. Ada nggak sumber pahala yang lain? Ada. Di pahala ibadah sendiri ada. Dengan kemasan. Dengan mengerjakan tepat waktu. Menjaga kualitasnya. Dan jumlah kuantitasnya itu akan mendapatkan ekstra pahala. Contoh saya pernah ingatkan ya. Saya pernah bahasin dan saya ingatkan lagi. Kalau ada orang bangun malam hari. Lalu dia karena tidak bisa tidur lagi. Dia bilang saya tahajud aja deh. Lalu dia sholat tahajud. Dapat pahala kan apa? Sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Tapi dia akan beda pahalanya dengan orang yang mengemas ibadahnya. Dia sebelum tidur udah niat mau tahajud. Dia udah siapin mukenahnya yang terbaik, dia sudah pakai bubui minyak wangi. Kalau laki-laki mungkin sudah siapin kopiahnya, baju kokonya, baju khusus ketemu dengan Allah. Dia udah pilih surah-surah yang dia mau baca. Ini namanya kemasan terhadap ibadah itu. Beda pahala dengan tadi orang yang tahajud saja karena dia tidak bisa tidur dengan orang yang sudah atur dikemas sebelumnya. Nah, beda orang contoh yang lain mau bersedekah. Dia ketemu orang miskin, pada saat itu baru kemudian dia korek kantongnya, dompetnya, atau tasnya, apa yang ada, 100.000, 50.000, 10.000 itu yang dikeluarin sama dia. Mau uang baru, mau uang tua, pokoknya yang penting sedekah. Berpahala kan berpahala. Itu urusan dia sama Allah masalah keikhlasan. Tapi ada orang yang sebelum keluar rumah sudah sisipin uang di dompetnya, ini yang 100.000 baru memang untuk orang fakir miskin nih. Dikemas sama dia. Nanti dia sudah niat, nanti kalau ketemu dia akan kasih. Apalagi ada targetnya orang yang dia datangin. Nah itu akan beda pahalanya karena ada kemasan terhadap ibadah tersebut. Ya. Haji dan umroh, itu juga begitu. Dia memang sengaja mengemas agar dia memakai fasilitas yang terbaik. Hotelnya, pesawatnya. Untuk Allah SWT. Dia nikmati juga dapat pahala. Itu juga akan beda. Dengan orang yang punya kemampuan tapi sengaja tidak mau. Misal. Dan seterusnya. Pernah ada hadis Nabi SAW. Bukan hadis Nabi tapi penyampaian dari Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan juga ini adalah bagian daripada sunnah. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah mengumpulkan kami para istrinya lalu berkata, sesungguhnya orang yang paling pertama menyusul aku nanti, meninggal setelah aku meninggal, adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, hampir setiap hari kalau kami ketemu, para istri Nabi ini ukur tangan. Siapa yang lebih panjang tangannya? Karena dianggap itu orang yang paling pertama meninggal. Itu yang mereka faham. Ternyata, kata Aisyah, kami memahami maksud Nabi ini justru setelah meninggalnya Zainab. Jadi saat itu Nabi namanya Zainab meninggal duluan. Ya, di situ kami faham ternyata yang dimaksudkan Nabi SAW tangan panjang itu adalah orang yang paling suka bersedekah. Semua istri Nabi suka sedekah. Tapi Zainab ini berbeda. Aisyah menggambarkan. Kalau Zainab ini, kalau misalnya dia mau menyumbangkan baju perang untuk para mujahidin, dia bukan beli di pasar yang sudah jadi lalu dikasih, tapi dia buat sendiri. Dia kalau mau memberikan orang buka puasa, dia bukan beli langsung makanan jadi, dia buat dengan tangannya sendiri. Nah ini namanya kemasan ibadah itu ada nilainya. Beda, karena ada pengorbanan ekstra, akan ada juga pertambahan pahala di situ. Nah seperti itu memahaminya. Jadi kita kembali ke tadi, ini ada larangan untuk bermusuhan, dan usahakan Bapak Ibu sekalian kita akan selalu tenang ya dalam menghadapi setiap permasalahan. Toh ujian itu akan datang. Tidak ada orang di muka bumi ini hidup 100% semua orang suka sama dia, nggak ada. Ada saja orang yang tidak suka ya.
Maka jangan terganggu dengan yang tidak suka. Yang suka selesai, yang tidak suka udah tinggalin aja. Tidak usah habisin energi kita untuk itu. Apalagi balas kejahatan mereka dengan kejahatan itu gak penting. Ya itu gak penting. Jadi tidak usah balas keburukan tersebut. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Waktu pembebasan kota Mekah, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW membawa 10.000 pasukan. Dan Mekah takluk tanpa perlawanan pada saat itu. Dalam hukum perang, itu kalau satu kekuatan militer udah masuk ke satu lokasi dan menguasainya, maka semua wilayah itu jadi kekuasaannya. Dia bisa hukum mati siapa saja yang dia mau, dia bisa terapin apa saja yang dia mau gitu kan. Nabi SAW 13 tahun dihina di Mekah, dicaci maki, diusir dari kampung halamannya, dituduh penyihir, penyamun segala macam. Waktu Nabi SAW berhasil menang, beliau kumpulkan tokoh-tokoh Quraisy, lalu beliau mengatakan sambil memegang kedua dinding pintunya Ka'bah, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Mereka sudah tahu nih, ini panglima perang, masuk dengan pasukannya berarti bisa berbuat apa saja. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, engkau adalah kerabat terbaik kami, hai Muhammad, engkau adalah orang yang paling baik akhlaknya yang kami kenal, maka berbuat baiklah pada kami. Maka kata Nabi SAW, hari ini aku akan ucapkan seperti yang diucapkan saudaraku Yusuf, la tathriba alikumul yaum. Waktu saudara-saudara Yusuf yang dulu menaruh Yusuf alaihissalam dalam sumur, kemudian sampai Nabi Yusuf terbengkalai dalam kisah Yusuf yang sangat masyhur. Waktu ketemu setelah Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir, maka mereka akhirnya tahu kalau mereka salah. Mereka takut Yusuf menghukum karena Yusuf sudah menjadi orang yang tinggi jabatannya. Maka kata Yusuf alaihissalam, tidak ada kebencian untuk kalian hari ini. Jadi nggak ada. Allah sudah maafkan semuanya. Ya memang itu butuh kebesaran jiwa untuk bisa sampai pada level itu. Tapi dipastikan Bapak Ibu sekalian, insya Allah orang yang selamat dari stroke, dari penyakit-penyakit yang kronis itu justru orang yang seperti ini. Hidupnya simple. Bergaullah, lanjutkan hubungan dengan orang yang suka sama kita. Yang tidak suka nggak usah. Ya, sudah selesai, simple. Dan jangan balas keburukan orang dengan keburukan juga. Ya gitu. Selesai. Itu sederhananya. Ya. Ini hadis atau ini pelajaran keempat dari hadis yang bisa kita ambil. 2B-nya dengan sanad sahih dan lafaz ini dimiliki oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul amalu fi kulli yaumi itsnaini wa khamis. Fayagfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaumi likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a illa imra'an kana bainahu wa baina akhihi syahna fayaqul urku hadaini hatta yastaliha." Amal-amal dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seorang yang terdapat permusuhan antara dirinya dengan saudaranya sama muslim. Allah berfirman, biarkan keduanya sampai keduanya berdamai. Riwayat ini mirip dengan tadi, cuma ada tambahan faedah, ya. Kalau yang tadi amal dilaporkan sudah kita sebutkan di hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua A tadi sudah disebutkan tentang Allah akan mengampuni dosa-dosa, ya. Kemudian juga kecuali orang yang bermusuhan, ini sudah kita jelaskan faedahnya. Sekarang tambahnya adalah potongan sabda Nabi SAW, la yusyrik billahi syai'a. Termasuk orang yang diampuni adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Menyekutukan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Kapan ini Bapak Ibu lakukan, maka pengampunan akan gugur. Ya, akan gugur. Mungkin contoh-contohnya jelas kalau kita kembali kepada orang-orang kafir Quraisy dulu. Mereka itu Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal. Mereka itu tahu kalau Ka'bah ini rumahnya Allah. Mereka juga haji. Ya, mereka juga bersedekah, mereka juga silaturahim. Banyak yang mereka kerjakan dari kebaikan-kebaikan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sayangnya mereka berbuat kesyirikan. Apa itu? Mereka datangkan patung, lalu mereka anggap patung ini punya kekuatan seperti Allah. Jadi partner. Jadi mereka berdoa sama Allah, mereka tahu tapi mampir juga di patung, minta juga sama patung itu. Maka ini namanya menyekutukan Allah. Ini tidak boleh, ini perbuatan syirik kepada Allah SWT. Mungkin di masa kita sekarang seperti orang pakai jimat, ya. Ini bisa menolong dia dari ini dan itu. Nah ini semua tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, apapun yang digantung di badan dengan niat itu bisa memberi manfaat atau mudarat, maka itu jimat. Ya, dan kata Nabi SAW, man allaka tamim faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, dia tidak boleh sama sekali. Ya. Dan di sini tidak disebutkan apakah syirik besar atau syirik kecil. Berarti hati-hati juga dengan riya. Ya. Pamer ibadah itu, ya. Kemudian memperindah karena mau dipuji.
Kalau ini ada, kemungkinan pengampunan dosa Senin Kamis gak didapatkan. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengontrol setiap ibadah kita. Semua orang di antara kita Bapak Ibu sekalian pasti akan dibisikkan oleh syaitan untuk riya. Karena riya itu adalah senjata pamungkasnya syaitan. Ya. Itu orang lihat kamu perpanjang doamu, itu orang ini, itu akan puji, orang akan gini dan begitu. Maka semua itu kita tinggal tepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selama bisikan itu tidak kita ikuti, maka kita tidak riya. Ya, kita tidak akan riya. Jadi tetap aja kita konsentrasi ibadah, lalu berlindung kepada Allah dari syaitan, kemudian insya Allah kita lanjutkan ibadah kita, maka itu akan aman. Nah ini tambahannya, ini faedah tambahan. Kalau tadi ada 4 faedah di hadis 2A-nya, di 2B-nya ada tambahan faedah yang kelima, yaitu dengan orang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 2C-nya dengan sanad sahih dan dalam satu riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Fayukfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu diampuni kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan. Sebenarnya di sebelahnya ada tertulis dalam kurung al-hadis. Al-hadis itu maksudnya hadis ini masih panjang, cuma Al-Mundhiri mengambil saksi bahasan sampai sini saja. Dari hadis ini ada tambahan faedah ke-6, khusus hadis nomor 2 ya. Karena 2A, 2B, 2C kita anggap ini satu rangkaian hadis, satu urutan ya. Kalau hadis 2A tadi ada 4 faedahnya, hadis ke-2B-nya kita tambah 1 faedah tidak boleh syirik. Kemudian hadis ke-2C-nya ada tambahan 1 lagi, yaitu terbukanya pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis. Ya. Ini bisa bermakna macam-macam ya. Tetapi bisa bermakna secara letterlet memang pintu surga lagi dibuka. Ya. Bisa juga bermakna adalah terbukanya pendaftaran untuk menuju ke surga. Ya. Makanya Nabi SAW beramal maksimal dan diikuti dengan puasa yang merupakan ibadah yang paling banyak pahalanya, agar pada saat dilaporkan itu sangat membantu nanti untuk masuk ke dalam surganya. Ya. Ini yang dimaksud dengan potongan tambahan dibukanya pintu-pintu surga. Baik, hadis ketiga dalam bab kita dengan sanad hasan, ini urutan 1043 dari awal belajar berbunyi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kita bilang anhuma karena Usama dan Zaid dua-duanya sahabat, ayah dan anak sahabat Nabi. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, innaka tasumu hatta la takadu tuftir wa tuftiru hatta la takadu tasum illa yawmaini in dakhala fi siyamik wa illa sumtahuma." Qala ay yawmaini? Qultu yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Qala dzanika yawmani tu'radu fihima al-a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana sha'im. Terjemahannya, kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau berpuasa sehingga hampir tidak berbuka, dan engkau berbuka tidak berpuasa sehingga hampir tidak pernah berpuasa, kecuali 2 hari. Keduanya tidak masuk dalam puasamu, kecuali engkau pasti berpuasa pada keduanya. Nabi SAW bertanya, 2 hari yang mana yang kamu maksudkan? Aku berkata, hari Senin dan hari Kamis. Maka kata Nabi SAW, di 2 hari itu amalan-amalan dihadapkan kepada Rabb alam semesta. Maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan pada sanadnya terdapat 2 rawi yang majhul, maksudnya masih perlu dipertanyakan, yaitu Maula Qudama dan Maula Usama. Namun di sini dihasankan oleh Syekh Albani setelah ditelusuri cukup banyak jalurnya. Di antara penguatnya adalah riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Syurahbil bin Sa'ad dari Usama, dia berkata, ini langsung paragraf setelahnya ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum itsnain wal khamis wa yaqulu inna hadzaini al-yawmaini tu'radu fihima al-a'mal. Rasulullah SAW rutin berpuasa Senin dan Kamis dan beliau bersabda, sesungguhnya pada 2 hari ini amal-amal dihadapkan kepada Allah. Dari hadis ini kita ada tambahan faedah, atau kita ambil faedah yang pertama, pentingnya seseorang untuk bertanya, ya, apapun yang dia belum ketahui ilmunya, dia bertanya. Mirip dengan tadi ada faedah kita ambil ya, bolehnya orang bertanya tentang ibadah seseorang. Tapi ini lebih umum, ini bertanya tentang sesuatu yang butuh dia ketahui ilmunya. Ya, dalam ilmu-ilmu agama dia bertanya. Dan bertanya ini, ya, malu itu sebenarnya dalam segala hal baik kecuali dalam majelis ilmu. Boleh orang bertanya dengan adab dan tata krama yang baik,
ya, bukan karena ingin menguji pematerinya, bukan karena ingin pamer sama teman-temannya, tapi memang dia butuh ilmu. Maka boleh dia bertanya. Diambil dari potongan perkataan Usama bin Zaid, aku berkata ya Rasulullah, Anda berpuasa sampai aku kira tidak lagi batal puasanya atau tidak pernah ada hari tidak puasa, dan Anda juga berbuka sampai aku pikir Anda juga tidak akan puasa. Kecuali 2 hari ini, Senin Kamis. Maksudnya dalam sepanjang sebulan itu, Anda bisa saja puasa, bisa tidak. Kecuali Senin Kamis, pasti Anda puasa. Ini pertanyaan, kenapa? Ya, gitu. Seperti itulah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya karena dia butuh ilmunya. Dia butuh ilmunya. Ya. Ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis tentang bolehnya orang yang sedang ditanya atau pemateri pada saat belum jelas pada dia apa yang ditanyakan, maka boleh dia bertanya balik, ya, sehingga pertanyaan akan jawaban sesuai dengan pertanyaan nantinya. Jadi sini Nabi SAW tanya, 2 hari yang mana yang kau maksudkan? Barulah Usama mengatakan Senin dan Kamis, ya, untuk memastikan. Sebenarnya Nabi SAW sudah tahu yang dimaksudkan Senin Kamis, tapi Nabi ingin memastikan orang ini sedang bertanya apa sih yang dimaksudkan. 2 hari yang mana kau maksudkan? Kata orang ini Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, puasa Senin dan Kamis. Ya. Sisanya sama dengan tadi, Bapak Ibu sekalian, yaitu karena amal-amal sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW ingin pada saat dilaporkan beliau punya satu ibadah unggulan yang paling besar pahalanya, yaitu berpuasa. Baik, hadis keempat dengan sanad sahih, dan ini urutan 1044 dari Abu Bajar, dan ini hadis terakhir dalam bab kita, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis." Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis. Makna yataharra di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah selalu menjaganya. Selalu menjaganya. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini adalah hasan gharib. Namun karena sudah ditelusuri oleh Syekh Albani, jadi istilah gharibnya atau asing itu berubah menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dari hadis ini hanya bisa kita tambahkan satu faedah saja, yaitu bagaimana Nabi SAW konsisten menjaga semua ibadah yang sudah beliau lakukan, yaitu puasa di sini Senin dan Kamis. Dan ini harusnya menjadi sifat seorang muslim, ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuka satu pintu ibadah, jangan ditutup. Kerjakan aja, walaupun lagi malas. Kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah berhenti sholat malam, dan kalau beliau betul-betul lagi dalam kondisi malas, kata Aisyah begitu. Nabi lagi letih atau lagi kurang semangat, maka beliau tetap sholat malam walaupun duduk. Ya, maksudnya adalah bagaimana tetap menjaganya. Walaupun kita lagi lemah imannya, semangatnya kurang, jangan ditinggalkan. Usahakan pada saat itu justru kita tetap konsisten menjaganya. Karena nanti semangat itu akan naik lagi. Makanya kata Nabi SAW, semua ibadah itu akan ada masa naik semangat dan turun semangatnya. Nah, siapa yang lagi turun semangatnya tetap berpegang pada sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Jadi jangan sampai kita justru lagi kendor imannya, kemudian kita malas. Misalnya kita sudah 1 tahun berjalan sholat malam, syaitan berhasil menggoda kita, akhirnya kita jadi malas sholat malam. Lalu sudahlah besok aja, sudahlah lusa aja, tertinggallah sepekan, 2 pekan, lalu kita biarkan. Jangan. Itu ibarat kita sudah naik tangga keimanan, pas di tangga ke-10 misalnya, syaitan tarik baju kita. Kita turun ke tangga ke-8. Sekarang kita mau naik lagi, atau kita biarin syaitan tarik terus ke bawah. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita terus biarkan saja lalai, udahlah nanti aja, udahlah nggak apa-apa, nanti akhirnya syaitan terus menarik kita tuh. Dan perlu digarisbawahi poin penting. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya satu waktu Bapak Ibu pernah termotivasi kerjakan satu ibadah karena dengar sebuah potongan ceramah tentang neraka misalnya. Lalu kita semangat, oh kayaknya saya nggak mau masuk neraka nih, saya mau ibadah, saya mau tobat. Lalu Bapak Ibu berubah nih, taubat, ya kan? Kita mulai berubah tuh, 1 tahun, 2 tahun kita jadi baik. Kalau sampai kita membuka pintu syaitan untuk membisik kita lemah, turun level iman kita, dalam istilah agama kita futur. Futur itu maksudnya jatuh dari turun dari level ibadah yang tadinya kita sudah sampai, kita sangat semangat, kadang-kadang kita bisa nangis kalau berdoa, terus kita turun levelnya. Kenapa? Karena kita buka pintu dosa. Ya. Turunlah dia. Nah, untuk kembali ke level iman yang pertama itu butuh pendongkrak yang lebih kuat. Walaupun Bapak Ibu dengarin ceramah yang awal memotivasi kita, itu belum tentu bisa mengembalikan kita ke level itu. Harus butuh pendongkrak yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu kalau sudah sampai pada satu level tertentu jangan turun. Konsisten selalu jaga itu. Selalu dijaga dengan cara tetap komitmen menjaganya.
Ya, komitmen menjaga sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu saya bahasakan untuk istiqomah jaga 4 hal. Ya, yang pertama majelis ilmu. Tujuan duduk seperti ini untuk menambah iman kita. Iman itu akan datang dengan ilmu. Gak bisa, iman tidak ada kalau tanpa ilmu. Duduk begini nanti akan bertambah imannya. Ilmu dulu, kemudian datang iman. Iman ini kalau datang sekarang orang sudah berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan. Itu iman mengubah semuanya. Dan kita akan terdongkrak untuk mengerjakan amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa. Maka harus betul-betul kita jaga ini. Komitmen gitu ya. Kalau tidak bisa. Dan harus dari kita keputusannya. Nah ini poin penting.